الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita di dalam sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa dalam surah Al-Ahqaf Allah taala berfirman mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma kuntu bid'am minar rusuli." Katakanlah wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusuli, aku ini bukanlah rasul bid'ah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ujuk-ujuk datang ya membawa aturan, membawa cara-cara beribadah, ya membawa ritual-ritual baru, tidak. Tetapi sesungguhnya beliau adalah melanjutkan risalah-risalah sebelumnya. Dan itu berkaitan dengan ketetapan bahwa ilah kita yang kita sembah adalah satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Dialah Allah Ta'ala ilahnya yang pertama dan ilahnya yang terakhir. Artinya dari sisi manusia, makhluknya ada akhir, ada awal. Tetapi Allah Ta'ala tetaplah ilah. Ya. Dia menjadi ilah yang awal bagi orang-orang yang pertama, wa ilahul akhirin, dan juga menjadi ilahnya bagi orang-orang yang terakhir nantinya. Karena itu tidak berubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang dahulu dibawa oleh para anbiya wa rasul sebelumnya. Karena sudah kita sampaikan ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya menyerupa sebagai seorang manusia, datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, apa Islam yang kau bawa ini wahai Muhammad? Kira-kira demikian maknanya. Engkau ini mengaku membawa Islam, apa Islam engkau itu? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, yaitu Islam itu buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan tidak ada utusan yang diutus untuk menjelaskan agama ini kecuali Rasulullah SAW. Kemudian iqamis shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau bersaum di bulan Ramadan, wa tahujja ilal baiti, dan engkau berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Nah, pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa jawab Jibril? Jibril mengatakan sadaqta, engkau benar. Ya, maka tidak mungkin Jibril mengatakan engkau benar kalau jawaban itu salah. Ya. Nah, jawaban dikatakan benar kalau sebelumnya jawaban itu sudah ada. Dan apa yang disebut dan diucapkan oleh Rasulullah itu prakteknya sudah ada sejak zaman dahulu, ya, sejak nabi-nabi terdahulu. Dan Jibril alaihissalam adalah makhluk Allah Ta'ala yang sudah ada sejak dahulu, sudah menyaksikan dan menjadi petugas dari Allah, menjadi rasulnya Allah, utusannya Allah kepada para anbiya wa rasul. Ya, maka apa yang dibawa dahulu Jibril Islam kepada Adam, ya, apa yang dahulu Islam yang dibawa kepada Nuh, ya, kepada para anbiya itu sama dengan Islamnya Rasulullah SAW, yaitu 5 perkara tersebut. Karena ketika Rasulullah menjawabnya, maka Jibril mengatakan sadaqta. Begitu pula masalah iman, masalah ihsan. Itu Jibril semuanya membenarkan, sadaqta, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Ya, karenanya para sahabat itu bingung. Ini ada orang nanya, orang asing yang biasanya para sahabat kalau nanya memang mereka nggak ngerti. Tapi ini orang nanya, setelah nanya kemudian dia apa? Dia sendiri yang membenarkan.
Ya, berarti dalam tanda kutip sebenarnya ngetes. Ya, karenanya Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril sedang mengajarkan agama kalian. Jadi agama yang sama yang dahulu pernah dibawa kepada para anbiya wa rasul tersebut. Ya. Nah, di kesempatan kali ini tetap kita sebagaimana rule-nya membicarakan Rasulullah SAW ini tidak bisa langsung ke pokok Rasulullah SAW, tapi kita meruntut dari awal ya tentang Rasulullah SAW ini. Sehingga dengan runtutan ini kita memastikan bahwa Nabi kita ini, Rasul kita ini adalah asli. Benar-benar seorang Nabi, seorang anbiya, seorang yang termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kita sebagai seorang muslim paham, namun kita harus bisa juga memberikan dalil bukti bahwa beliau adalah seorang anbiya war rasul. Karenanya kita runtut ya apa-apa yang terjadi pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan kali ini kita membuat satu map ya, satu peta tentang posisi kita sebagai seorang muslim. Maka di dalam kehidupan kita ada para anbiya war rasul yang asli. Ada juga orang-orang yang mengaku sebagai rasul, sebagai para anbiya, tetapi sebenarnya mereka adalah rasulus syaitan. Rasul-rasulnya syaitan. Itu yang menyesatkan manusia, yang tentunya membawa kepada penyembahan selain Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang disebut menyembah selain Allah, baik itu manusia menyembah matahari, ya, menyembah rembulan, menyembah yang lain-lainnya itu, maka pada hakikatnya itulah menyembah syaitan, ya, menyembah syaitan, menyembah iblis. Ya, jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan benda-benda, dengan selain Allah, dengan makhluk, sebenarnya apapun yang mereka sembah, pada hakikatnya adalah mereka menyembah syaitan. Karena syaitan tidak peduli mau yang disembah manusia itu patungkah, keriskah, ya, manusiakah, malaikatkah, bahkan mungkin orang-orang baikkah, tidak peduli syaitan. Yang penting manusia terpalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Allah tidak ridha, ya, tidak ridha satupun makhluk yang menandingi Allah. Ya. Sehingga Allah menegaskan, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik, dosa orang yang menduakan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain dosa syirik. Nah, karena itu iblis tugas paling utamanya adalah memalingkan seseorang dari beribadah kepada Allah. Sehingga iblis pun menurunkan para anbiyanya, ya, dalam tanda kutip, ya, menurunkan para nabi-nabinya, para rasulnya, ya, para aulia-aulianya, aulia syaitan, ya, untuk mengelabui manusia. Bahkan di antara aulia-aulia syaitan itu, wali-wali syaitan itu, ada yang menyerupa menjadi para rasul, ya, mengaku sebagai rasul utusan Allah. Ya, tapi pada hakikatnya mereka memalingkan seseorang dari penyembahan kepada Allah, sebagaimana yang rusaknya agama-agama terdahulu ketika syaitan ini datang. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan tentang siapa yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya wa rasul tersebut. Maka jelas mereka adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian siapa yang juga ditugaskan oleh Allah dalam tanda kutip untuk menyesatkan manusia, mereka adalah iblis wa junuduhu, iblis dan pasukan-pasukannya. Maka di sini kita
mengetahui dua sifat ini, sifat malaikat dan sifat iblis. Al-Imam Ibnu Katsir begitu pula ya ketika membahas tentang sejarah kehidupan manusia ini di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, yaitu kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, perkara awal-awal kehidupan manusia, kehidupan alam semesta ini, wa nihayah dan akhir dari kehidupan alam semesta ini. Beliau juga memperkenalkan kepada kaum muslimin tentang dua makhluk ini, yaitu tentang malaikat dan tentang iblis. Ya, supaya jelas ya, seorang manusia ini mengikuti siapa? Apakah dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para malaikat, di antaranya Jibril, untuk rasul-rasulnya, untuk para anbiya-nya, atau mengikuti iblis. Nah, ada satu bab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, yaitu Faslun fi tafdilil malaikati alal bashar. Ya, saya kemarin mau coba bikin slide ini, cuman kesibukan agak rumit ya, sehingga belum sempat saya bikin slide-nya. Mohon maaf, sehingga saya hanya bacakan saja di kesempatan kali ini. Kitabnya belum sempat saya ringkas. Ya, mudah-mudahan nanti di kajian ini ada para peserta yang bisa meringkasnya dan membagikan kepada yang lain. Taib, malaikat ini ya, sebagaimana diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan jin itu min marijin min nar. Dan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam mimma wusifa lakum, dengan apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu yang disifatkan oleh Al-Quran, bahwa Adam diciptakan min turab, dari tanah. Nah, ini berarti kita mendapatkan informasi dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW bahwa ada tiga makhluk yang diberikan oleh Allah Ta'ala akal pikiran, yaitu pertama para malaikat, yang kedua para jin, yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia itu memiliki sifat dari pendahulu-pendahulunya itu. Memiliki sifat malaikat, memiliki sifat jin, memiliki sifat binatang, ya, memiliki sifat-sifat penciptaan-penciptaan itu. Karena disebut di dalam surah Tin, bahwa manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, ya, di dalam penciptaan yang paling bagus, ya, karena dia produk terakhir, ya, memenuhi segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah sebelum manusia. Nah, kalau kita ditanya makhluk Allah yang paling bagus itu siapa? Ya, mungkin jawabannya adalah dari sisi ketaatan, dari sisi kebaikan. Maka muncul dalam benak kita, berdasarkan juga apa yang kita baca di dalam Al-Quran, makhluk itu adalah malaikat. Ya. Bahwa di dalam surah At-Tahrim, ya, di dalam surah At-Tahrim dikatakan bahwa malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Jadi malaikat ini penuh dengan ketaatan, penuh kebaikan. Cuman kalau ditanya bagaimana posisi malaikat itu dengan manusia, manakah di antara mereka yang paling afdal? Apakah malaikat? Apakah manusia? Maka di sini Imam Ibnu Katsir membuat satu judul tentang faslun fi tafdilil malaikati alal bashar. Ya, apakah
malaikat itu lebih mulia dari manusia? Maka pada intinya beliau menyebut bahwa perkara ini adalah khilaf, ada perselisihan pandangan di dalam kalangan para ulama. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang paling mulia adalah malaikat. Ya. Dan di antara para ulama juga mengatakan yang paling mulia adalah Bani Adam, yaitu manusia, keturunan Adam alaihissalam. Dan di dalam kitabnya ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, beliau mengatakan, ma ahadun akramu alallahi min karimi bani Adam. Kata Umar Ibn Khattab, tidak ada satupun, maksudnya makhluk, ya, tidak ada satu makhluk pun, akramu yang lebih mulia alallahi di sisi Allah min karimi bani Adam, dari kemuliaan anak cucu Adam, ya, dari anak cucu Adam. Jadi maksudnya anak cucu Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Karena di sini dikatakan ma ahadun, tidak ada satupun, baik itu jin, baik itu malaikat yang bisa menandingi kemuliaan anak Adam. Lalu kemudian Umar bin Khattab berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-7. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang diberikan hawa nafsu antara iman dan kufur, ya, antara iman dan kufur, lalu dia memilih keimanan. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus salihat, lalu dia juga beramal soleh, yaitu di antara pilihan dia berbuat kemungkaran dan dia berbuat kesolehan, lalu dia mengazamkan dirinya untuk beramal soleh, ya, berbuat kesolehan, lalu Allah katakan ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah, ya, sebaik-baiknya makhluk Allah. Ya, para malaikat beriman dan beramal soleh. Ya, para malaikat beriman kepada Allah dan beramal soleh, tetapi keimanan mereka ditetapkan oleh Allah. Amal soleh malaikat juga ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah tidak menciptakan malaikat kecuali untuk beriman, untuk beramal soleh. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat. Ya, sehingga ayat ini lebih identik kepada manusia. Identik kepada manusia. Sekaligus ayat ini juga turun difirmankan oleh Allah Ta'ala atas lisan nabinya, dibacakan untuk manusia. Maka yang dimaksud innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang diberikan pilihan antara iman dan kufur, ya, lalu dia memilih keimanan. Wa amilus salihat, dan dia beramal soleh, yaitu orang-orang yang diberikan pilihan antara berbuat maksiat, bisa berbuat maksiat, bisa berbuat ketaatan, lalu mereka memilih ketaatan, beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, ya, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk Allah. Maka di sini kata Umar bin Khattab, ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab. Nah, kemudian apa yang diceritakan oleh Umar bin Khattab ini sesuai dengan satu riwayat, ya, dari Umayyah bin Amr bin Sa'id. Jadi dari Umayyah bin Amr bin Sa'id, faqala, lalu Umayyah bin Amr bin Sa'id ini meriwayatkan ucapan seorang tabi'in yang pada saat itu sedang berkumpul mereka, ucapan Ar-Raq bin Malik. Ya, Ar-Raq bin Malik. Ar-Raq bin Malik pada saat itu mengatakan ma ahadun akramu alallahi, ya, ma ahadun akramu alallahi min malaikatihi. Kata Ar-Raq, tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi para malaikatnya. Jadi kata Ar-Raq, malaikatnya lah yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling baik. Ya. Kenapa malaikat itu paling baik? Lalu Ar-Raq mengatakan hum khidmatu darihi.
malaikat itulah yang diberikan tugas oleh Allah berkhidmat kepada dua kampung, yaitu kampung akhirat dan kampung dunia. Di akhirat malaikat juga bertugas, ya, di alam akhirat malaikat bertugas, di alam dunia pun malaikat bertugas. Diperintahkan oleh Allah menjadi pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rusuluhu, dan para malaikat juga utusan-utusan Allah ila anbiya'ihi, kepada para nabi Allah di muka bumi. Jibril diutus oleh Allah, dikatakan sebagai petugas. Disebutkan dalam surah At-Takwir, innahu laqawiyyun amin. Sungguhnya malaikat itu, yaitu Jibril, qawi, kuat, amin, terpercaya, ya. Karenanya ketika Jibril ini membawa Al-Quran ini nggak mungkin diselewengkan, ya, karena dia dibawa oleh utusan yang kuat. Ya, bisa jadi ada orang ngirim surat, ya, ngirim surat kepada kita, lalu di tengah jalan orang yang ngirim surat ini dicegat, lalu suratnya dirubah-rubah misalnya, ya. Maka Allah katakan, yang saya utus ini yang paling kuat, nggak ada yang bisa nandingin, ya. Karena nggak mungkin ada yang merongrong malaikat Jibril di tengah jalan untuk merubah Al-Quran. Sebab di dalam beberapa hadis juga dikatakan, idza absara syaitanu Jibrila, ya, la harakat. Niscaya apabila ada jin, iblis, pasukan-pasukannya melihat Jibril, maka niscaya mereka akan terbakar. Ini kuatnya Jibril alaihissalam. Lalu amin, dia terpercaya, ya, tidak pernah berkhianat. Maka Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, kitab-kitab yang turun kepada para anbiya itu juga benar, tidak ada diselewengkan oleh Jibril, karena dia juga seorang yang amin, dia juga seorang yang sangat kuat, ya. Nah, berarti malaikat itu lebih hebat. Lalu Ar-Raq bin Malik ini berdalil juga dengan firman Allah tentang kemuliaan malaikat ini, yaitu dengan surah Al-A'raf ayat ke-20. Ya, surah Al-A'raf ayat 20. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ayat itu dalam surah Al-A'raf ayat ke-20. Itu apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, ma nahakuma, tidaklah Allah melarang kalian berdua, yaitu Adam dan Hawa. Ya, ma nahakuma rabbukuma, Rabb kalian berdua, an hadhihi syajarah, dari pohon ini. Ya, pohon itu namanya apa? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan hadhihi syajarah, pohon ini. Namun iblis menyebutnya pohon khuldi. Pohon khuldi. Jadi kalau kita ikut-ikutan menyebut pohon khuldi, berarti apa? Kita mengekor setan. Al-Quran tidak menyebutkan namanya, ini pohon saja. Lalu iblis menamakannya pohon khuldi, pohon kekekalan. Ya. Dan itulah tipu daya iblis, ya, kepada Adam supaya memakan pohon tersebut. Sebab kalau mereka tidak memakan pohon tersebut, mereka tidak kekal. Makanya ini adalah pohon kekekalan, ya. Lalu dikibulilah, ya, dalam bahasa kita, Adam dan Hawa ini. Lalu iblis datang, ya, kepada Adam dan Hawa, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Tuhan kalian berdua ini melarang kalian berdua dari pohon ini, illa kecuali antakuna, kalian kalau memakan buah ini, jadilah kalian berdua itu malakaini, dua malaikat. Au takuna, atau adalah kalian kalau memakan buah ini minal khalidin, akan menjadi orang yang kekal. Nah, di situ iblis menggoda Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi. Dikatakan oleh setan buah khuldi, pohon yang dilarang oleh Allah, supaya apa? Supaya mereka menjadi dua malaikat. Ya, berarti apa? Di dalam ayat ini manusia tidak lebih mulia dari dua malaikat. Sebab ngapain mereka harus jadi dua malaikat kalau mereka sudah mulia, lebih mulia dari malaikat? Berarti malaikat itu lebih mulia dari manusia, sehingga manusia digoda, ya, oleh iblis memakan buah khuldi ini supaya menjadi lebih hebat lagi, lebih mulia lagi, yaitu menjadi dua malaikat. Maka kata Ar-Raq bin Malik ini menunjukkan
bahwa malaikat lebih unggul, lebih mulia, karenanya pantas untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai godaan. Ya, karena manusia itu tidak puas, dia ingin lebih lagi, lalu digoda oleh iblis. Ya, kalau engkau makan buah ini, berarti engkau akan jadi dua malaikat. Ya, Adam jadi malaikat, Hawa pun jadi malaikat. Ya. Nah, berarti malaikat lebih mulia dari Adam. Nah, kemudian ucapan Ar-Raq ini sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di masa tersebut, dan dikatakan beliau adalah khalifah yang terbaik di Bani Umayyah. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini sepadan dengan Umar bin Khattab di dalam pemerintahannya, di dalam keadilannya. Nah, lalu pada saat itu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada seorang ulama di masa beliau, yaitu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi ditanya oleh Umar bin Khattab, benarkah itu? Bagaimana pendapatmu ucapan Ar-Raq ini, bahwa malaikat itu lebih mulia dari manusia? Lalu berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi, ma taqulu anta? Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz bertanya, ma taqulu anta ya Aba Hamzah? Apa yang kau katakan tentang ucapan Ar-Raq ini, pendapat Ar-Raq ini, wahai Abu Hamzah? Ya, ini kunyahnya dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi. Faqala, lalu berkatalah Ka'ab Al-Qurdi, kata Ka'ab Al-Qurdi, qad akramallahu Adam. Adam itu telah dimuliakan oleh Allah. Fa khalaqahu biyadihi. Allah ciptakan Adam itu langsung dengan tangannya Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana tangannya Allah, tapi kita beriman Allah memiliki sifat yad, memiliki sifat tangan. Tetapi hakikatnya kita kembalikan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah menghabarkan bahwa Adam itu langsung diciptakan oleh Allah taala dengan tangannya, bahkan dengan kedua tangan Allah diciptakan Adam alaihi salam. Kemudian wa nafakha fihi ruhahu, juga Allah langsung meniupkan ruh kepada Adam. Wa asjada lahul malaikatu, dan juga Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Oh, berarti Adam lebih mulia. Wa ja'ala min dzurriyyatihi al-anbiya war rusul. Lalu juga Allah menjadikan dari keturunan-keturunan Adam para nabi dan para rasul. Yang waman yazuruhul malaika, yang setiap saat didatangi oleh para malaikat. Jadi para malaikat mendatangi para anbiya war rasul ini. Berarti tetap Adam ini lebih mulia daripada malaikat. Jadi Bani Adam ini lebih mulia daripada malaikat. Lalu fawafaqa Umar bin Aziz fil hukmi. Lalu Umar bin Abdul Aziz menyetujui ucapan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi ini. Maka inilah yang paling kuat, ya, bahwa malaikat itu lebih kuat, manusia lebih mulia daripada malaikat. Kemudian juga diriwayatkan dari dari Sa'id Ad-Darimi, dari Abdullah bin Amr secara marfu', ya, sampai riwayat ini kepada Rasulullah SAW, wa huwa ashah, dan ini adalah dalil yang paling sahih yang menegaskan tentang kemuliaan Bani Adam atas para malaikat. Yaitu lamma khalaqallahu al-jannah, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, ya, Allah menciptakan surga yang begitu indah, qalatil malaikatu, lalu para malaikat ini berkata, ya Rabbana, duhai Rabb kami, ij'al lana hadhihi, jadikanlah surga ini buat kami ya Allah, buat kami para malaikat, na'kulu minha wa nashrabu, supaya kami bisa bersenang-senang makan minum di surga tersebut.
Fa innaka, karena sesungguhnya engkau wahai Rabb kami, khalaqtad dunya li bani Adam. Engkau sudah menjadikan dunia untuk Bani Adam. Ya. Engkau sudah ciptakan dunia untuk Bani Adam. Kalau begitu surga itu berikan ke kami, kata para malaikat itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, menjawab permintaan para malaikat itu. Lan aja'ala, tidak akan aku jadikan salihah dzurriyyatin, ya, orang-orang soleh atau seseorang yang soleh dari keturunan man khalaqtu biyadi, yaitu makhluk yang kuciptakan dengan tanganku, kaman qultu lahu, berbeda dengan apa yang aku ciptakan dengan omongan saja. Jadi Allah mencipta makhluk itu ada dua cara. Yang pertama Allah sendiri buat, ya, dengan kedua tangan Allah. Yang kedua Allah hanya mengatakan kun, jadi maka jadi, ya. Maka yang diciptakan Allah dengan tangan Allah itu jauh lebih mulia daripada penciptaan yang hanya dengan kalamnya Allah, dengan firman-Nya Allah, kun fayakun, jadi maka jadi. Maka Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Walaupun kemudian dzurriyyah Adam ini lanjutannya, tapi itu merupakan silsilah dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, aku tidak akan menjadikan satu tandingan yang lebih mulia dari apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Ya, ini menunjukkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Nah, apa pentingnya kita membahas tentang ini? Yaitu seandainya manusia itu, ya, menyembah malaikat, kan kita dapatkan orang-orang mempersekutukan Allah itu menyembah patung. Patung sebenarnya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, ya, kenapa disembah? Jauh, ya, tidak sebanding dengan manusia. Disembahlah patung, disembahlah batu, disembahlah pohon. Ya, makhluk-makhluk ini tidak lebih hebat dari manusia. Nah, lalu kalaupun ada orang, ya, saking misalnya memiliki hujah, dia juga nyembah malaikat karena malaikat itu mulia, maka jelas malaikat pun tidak lebih mulia dari manusia. Ya. Jadi kalaupun manusia itu menyembah malaikat, maka itu pun keliru. Ya, karena malaikat tetap tidak sebanding dengan Bani Adam. Ya. Apalagi dengan jin nantinya. Ya. Menyembah jin, ya, tidaklah sebanding dengan manusia. Jadi manusia itu makhluk Allah yang paling mulia. Ya, karenanya di sini kalau kita mengetahui hakikat makhluk ini, yaitu malaikat, tidak lebih mulia dari manusia, maka jangan manusia mempersekutukan Allah dengan alasan menyembah malaikat. Ya. Bahkan, ya, malaikat-malaikat ini menjadi khadim, ya, menjadi pembantu dari manusia. Ya, malaikat yang paling mulia saja ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi Rasulullah, membawa tugas melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang paling sahih cerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jibril menemani Rasulullah sampai di satu tempat yang paling tinggi. Lalu para malaikat mengatakan, kami tidak melebihi ini. Jadi ma'asyaral malaika, para malaikat tidak melebihi batas ini. Engkau sendirilah langsung yang bertemu dengan Rabbmu. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan sendirian. Ya, ada yang menyebutkan riwayat tentang Rabb, ya, tempat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Rasulullah sendirian. Tidak ada makhluk yang melampaui itu. Dan Rasulullah melampaui itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menerima perintah salat. Karena disebut dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbaka, apakah ketika engkau sedang di atas Rabb itu engkau melihat Tuhanmu? Maka kata Rasulullah, ra'aitu nuran
ala nurin, aku melihat cahaya di atas cahaya. Artinya Rasulullah SAW pada saat itu pun belum melihat Robnya. Ya. Nah ini tentang malaikat, ya, tentang malaikat. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian malaikat ini menjadi nama secara umum makhluk Allah Ta'ala di akhirat. Ya, jadi sesuatu yang terkenal dengan kebaikan, dengan keluhuran itu akan menjadi ghalabah. Ya. Ghalabah itu artinya penamaan secara mayoritas. Walaupun sebenarnya ketika Allah menciptakan di langit itu, di surga itu, ada makhluk-makhluk, ada malaikat, ada jin, ya sebelum Adam. Sebelum Adam, mereka disebut semuanya malaikat. Ya, padahal ada juga makhluk yang dari jin, yaitu disebut di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-14 sampai ke-16 itu dikatakan wa khalaqal insanu min salsalin kal fakhar. Diciptakanlah manusia itu min salsalin, dari tanah liat, kal fakhari, yang dibakar, seperti tembikar yang dibakar. Ya. Wa khalaqal jan, dan diciptakanlah jin min marijin min nar, dari api yang panas, yang terlihat uapnya saja. Jadi jin itu diciptakan dari api, tapi bukan apinya, tapi inti api. Ya, jadi kalau kita ngelihat kompor itu, ada yang apinya biru, ya. Ada yang bahkan nggak kelihatan apinya. Tapi kalau ditaruh panci di situ mendidih air. Nah, itulah marij minar. Jadi panas api yang paling kuat. Ya, berupa uap panas yang tidak ada apinya. Nah, disitulah jin diciptakan. Mimarijin minar. Ada juga malaikat yang tadi diciptakan dari cahaya. Cuman para bangsa jin ini dimasukkan seluruhnya kepada para malaikat. Jadi dikategorikanlah mereka malaikat pada saat itu, dan jadilah itu juga kebanggaan dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Karena mereka disebut dengan semuanya malaikat. Karenanya ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah, fasajadal malaikatu, ya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah semua malaikat illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini dikecualikan dari para malaikat. Jadi semua malaikat sujud kecuali malaikat iblis yang enggak mau. Nah, tapi iblis ini malaikat dari jenis jin. Yang sebenarnya mereka bukan malaikat sesungguhnya, tetapi malaikat yang disamakan dengan malaikat, ya. Ya, karena pada awalnya kehidupan manusia dan makhluk semuanya itu mereka taat kepada Allah. Ya, mereka taat kepada Allah. Nggak ada yang maksiat, ya. Semuanya itu taat kepada Allah dahulunya. Walaupun ketaatan-ketaatan ini ada hal-hal yang disembunyikan. Ya. Ada yang taat karena sesuatu hal yang diinginkan. Dan itu disimpan di dalam hati. Maka disebut ketika Allah menciptakan semua malaikat ini dan jin, semuanya taat kepada Allah. Lalu ada di antara bangsa jin itu yang taatnya itu lebih di atas para malaikat. Ya, para malaikat taat, dia lebih taat lagi. Paling banyak sujudnya, paling banyak beribadahnya. Itu yang disebut dengan malaikat Jazil. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ada seorang makhluk Allah yang masuk kategori malaikat, yaitu sebenarnya dari bangsa jin, yaitu Al-Jazil. Dia ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengumpulkan para malaikat itu. Lalu Allah mengatakan, aku akan jadikan makhluk lain yang akan aku muliakan,
akan aku jadikan sebagai penguasa di bumi, sebagai penggantiku untuk memakmurkan bumi. Lalu pada saat itu para malaikat ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa harus menciptakan makhluk baru? Bukankah kami ini sudah biasa taat kepada Engkau, sudah biasa bertasbih, ya, sudah biasa mengikuti perintah Engkau, kenapa harus menciptakan manusia lagi, menciptakan makhluk lagi?" Maka Allah Ta'ala, ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berfirman kepada malaikat, malaikat yang dimaksud adalah tadi apa? Seluruh makhluk langit. Yang di situ ada malaikat, ada jin juga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan lagi makhluk baru yang akan menjadi penggantiku di muka bumi ini, khalifah. Lalu para malaikat itu mengatakan, qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ngapain Engkau menciptakan lagi makhluk-makhluk? Jadi sebenarnya di bumi itu ada bangsa jin. Jadi jin itu ada yang diciptakan Allah di langit, dan ini kemudian menjadi nama malaikat. Ada juga jin yang sama diciptakan di bumi. Tapi jin ini melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Ada jin yang di langit, termasuk diantaranya Ajazil tadi, yang sebenarnya dia punya tujuan supaya dia dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi rajanya di dunia, ya, jadi penguasa dunia. Lalu dia menampilkan kesolehan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi orang sekarang bilang cari muka, ya, taat yang sekedar untuk mencari tampang, ya, biar dijadikan komisaris, ya, dijadikan direktur atau dinaikkan pangkatnya di dalam sebuah pekerjaan. Begitulah Al-Jazil. Tapi tidak ada yang tahu karena niat itu dalam hati. Ya, maka bagaimana Allah membongkar kodok daripada Al-Jazil ini? Maka ketika para malaikat itu mengatakan, ngapain bikin baru lagi ya Allah? Bukan kita ini sudah taat, sudah nampak taatnya kepada Engkau ya Allah, kenapa kami saja tidak dijadikan? Maka Allah mengatakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Para ulama tafsir mengatakan apa? Allah mengetahui ada di antara ketaatan kalian ini. Itu para malaikat dan jin tadi. Ketaatan-ketaatan kalian ini ada yang cuman kamuflase. Yang orang-orang di sekitarnya tidak tahu, oh semuanya sujud, semuanya beribadah, semuanya taat. Tapi aku tahu, kata Allah, apa yang kalian tidak ketahui itu. Nah, itu ulama tafsir mengatakan yaitu apa yang tersimpan dari ambisi Al-Jazil. Ya, tadi bahwa dia ingin menjadi pemimpin. Maka kalau kita ingin mengetahui orang-orang di kita ini ikhlas nggak membantu kita, ya, ikhlas nggak di dalam melayani kita, maka tinggal cari pesaing, ya, cari pesaing di mereka itu. Lalu Allah datangkanlah Adam, diciptakanlah Adam untuk menjadi pesaing, dan Adam ini dilengkapi oleh Allah Ta'ala dengan pengetahuan yang melebihi malaikat-malaikat yang lain. Dikhususkan Adam, ya. Adam diajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Diajarkan Adam ini nama-nama, ilmu-ilmu semuanya. Tapi malaikat nggak diajar, iblis nggak diajar. Pada saat itu lalu Allah memuliakan Adam ini dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian kata Allah, sujud kepada Adam. Nah, ini Allah menguji, ingin menampakkan mana yang ikhlas beribadah kepada Allah, mana yang cari muka tadi. Lalu semuanya sujud, illa iblis. Iblis nggak mau. Nah, ternyata muncul nih apa yang disimpan di dalam hati tadi. Kesombongan, keinginan, keangkuhan di dalam beribadah hanya karena ingin cari muka. Tapi yang dia datang ini Allah yang mengetahui, ilmunya muhitun bikulli syai'. Yang ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu sehingga tahu apa yang disimpan oleh iblis.
Maka Allah tidak mau menghukumi iblis tanpa bukti. Ya, nanti kalau misalnya Allah langsung menghukum iblis, para malaikat nggak tahu apa salahnya iblis. Dia sujud, dia sholat. Ya, maka kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam untuk mengetahui apa yang tersembunyi tadi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Maka ketika Adam diciptakan, nampaklah apa yang menjadi hakikat ibadahnya iblis. Jadi ibadah dia bukan semata-mata karena menyembah Allah, ya, tetapi carmuk istilahnya, cari muka. Hanya sekedar ingin mengejar sebuah ambisi, bukan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang jin itu diciptakan oleh Allah taala memiliki syahwat. Berbeda dengan malaikat. Ya. Mereka memiliki akal pikiran, mereka memiliki syahwat juga. Ya. Namun karena mereka hidup di lingkungan yang taat, maka mereka taat, para jin ini. Tapi tidak menghilangkan sifat ambisi itu. Sementara jin yang ada di bumi, ya, Allah sudah ciptakan bumi, dan jin yang ada di bumi, mereka jauh dari kesolehan, maka mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu ketika Allah mengatakan akan aku jadikan lagi makhluk yang mirip dengan jin, memiliki syahwat, memiliki akal, untuk di bumi, itu Adam alaihissalam, maka malaikat-malaikat yang tulus ikhlas ini beribadah mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa harus diciptakan lagi yang seperti itu, yang mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sama juga dengan bangsa jin yang ada di bumi yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Namun Allah punya hikmah lain, ya, di dalam menciptakan Adam, di antaranya untuk memberikan hujah tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah bukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu terbongkarlah kedok iblis. Bahwa dia beribadah bukan semata menyembah Allah. Maka pada saat itu iblis meninggalkan ibadahnya. Ya. Karena apa yang dia tuju tidak didapatkan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita beribadah kepada Allah karena ingin dunia. Ya, kita sholat supaya kita kaya, supaya jabatan kita tok chair, ya, supaya sakit kita sembuh. Sebab nanti kalau apa yang kita niatkan dalam beribadah itu terpenuhi, dapat, maka ibadahnya nanti sudah ditinggalkan. Ya. Kok kamu nggak sholat lagi? Ya sudah, saya sudah dapat apa yang saya tuju dengan sholat. Saya sudah kaya. Ngapain saya sholat? Kan saya sholat tadi minta kekayaan kepada Allah. Sudah dikasih oleh Allah, udah tinggalin sholatnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, apa yang dia inginkan tidak terjadi. Dia sudah sholat tapi miskin aja. Padahal dia sholat tadi minta kaya. Ya, bukan semata-mata menyembah Allah. Maka ketika dia miskin aja, akhirnya apa? Percuma saya sholat. Dia tinggalkan. Ya, begitulah iblis. Ya, dia beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena Allah, karena dia menginginkan sesuatu, ingin dijadikan penguasa di muka bumi. Lalu ketika dites oleh Allah, para malaikat tidak bisa jawab, termasuk iblis tidak bisa jawab, Adam bisa menjawabnya. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah. Lalu seluruh malaikat itu disuruh sujud, illa iblis. Nah, iblis ini malaikat dari sisi apa? Tadi keumuman, tapi dari sisi kekhususan disebut di dalam surah Al-Kahfi. Ayatnya bisa ya Bapak Ibu sekalian cari, ya. Lalu dikatakan apa? Fafasaqa an amri rabbi. Lalu iblis ini fasik, ya, tidak mau lagi mengikuti perintah Allah. Fafasaqa amri, dia tidak lagi mau menuruti perintah Allah karena tidak didapat apa yang dia inginkan. Fafasaqa an amri rabbi. Ya. Kana minal jinni, dikatakan kana minal jinni, adalah iblis itu dari jin. Fafasaqa an amri rabbi, yang dia fasik. Ya, tadi dia tinggalkan ibadah karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari ibadah tersebut. Maka kemudian Allah pun melaknat malaikat ini, malaikat yang berupa iblis tadi. Allah laknat, ya. Lalu dia merasa
berat tentang masalah tersebut, ya. Ya, lalu dia minta kepada Allah, ya ini sudah istilahnya sudah keinginan saya, tidak lagi bisa dirubah ya Allah. Dan dia dilaknat oleh Allah, lalu dia bilang, saya tidak mau sendirian ya Allah, saya ingin cari teman. Maka anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu beri saya tangguh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Maka iblis berdoa kepada Allah meminta supaya dia ditangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Jadi hari berbangkit itu kapan? Ketika bumi hancur, kiamat, iblis masih ada. Ya, ada. Lalu sampai kemudian ditiup trompet kedua, manusia dibangkitkan, barulah iblis mati. Ya, barulah iblis mati. Dan itu cuma satu-satunya dari bangsa jin. Jin-jin yang lain mati, sama dengan manusia. Yang cuma diberi tangguh satu jin saja, yaitu yang bernama iblis ini. Tadi namanya Ajazil, tapi karena dia meninggalkan ibadah, maka dia disebut dengan iblis. Iblis itu dari kata-kata ablasa yublisu, yaitu orang yang terpuruk atau makhluk yang terpuruk, makhluk yang terjerembab, maka dia disebut dengan iblis. Ya, lalu dia punya dendam yang sangat kuat, baik kepada bangsanya sendiri, bangsa jin, baik pula kepada manusia. Lalu dia bilang kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku tangguh sampai hari berbangkit. Maka apa yang diinginkan oleh iblis? La ughwiyannahum ajma'in, maka niscaya aku akan terus menggelincirkan mereka. Ya, mereka-mereka yang menghinakan aku tadi dalam perasaan dia. Ya, padahal tidak ada yang menghinakan dia, tapi dia saja yang merasa. Jadi kawan-kawannya sebangsa jin yang juga menghinakan dia, ya manusia-manusia yang dianggap dia sebagai biang kerok tentang keterpurukan dia, hasadnya, ya, lalu dia mengatakan la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi kalau hambamu itu ikhlas, ya beribadah kepada Allah bukan karena dunia, bukan karena yang lain-lain, tapi benar-benar menyembah Engkau, kalau itu aku angkat tangan, kata iblis, aku angkat tangan, aku tidak bisa menggoda mereka. Tapi kalau mereka di dalam ibadah itu masih punya keinginan-keinginan duniawi, punya keinginan hal-hal yang lain, tidak ikhlas kepada Allah, maka mereka gampang aku sesatkan. Lalu kemudian iblis ini menggoda bangsanya sendiri, bangsa jin, digoda. Yang tadinya para jin ini juga taat kepada Allah, digoda oleh iblis, lalu mereka pun juga menjadi fasik, menjadi ingkar dengan ajaran Allah Ta'ala, maka mereka pun menjadi syaitan. Syaitan itu sebenarnya sifat, ya, bukan makhluk. Sifat tentang orang yang terkutuk, orang yang jauh dari rahmat Allah. Dari syatana yastunu. Jadi ba'uda yab'udu, itu menjauh dari rahmat Allah. Maka jin-jin yang digoda oleh iblis, kawan-kawannya ini, lalu kemudian mengikuti iblis, maka jadilah mereka syaitan. Syaitan-syaitan. Lalu kemudian iblis ini pun tidak puas dengan hanya teman-temannya saja. Dia juga menyesatkan manusia. Ya, dia goda manusia, yaitu manusia-manusia yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Ya, karena menginginkan harta, menginginkan jabatan, menginginkan perkara-perkara duniawi ini, lalu ditampakkanlah di mata manusia itu tentang kemewahan dunia, tentang gemerlapnya ini, sehingga mereka pun lepas dari ibadah, maka mereka pun menjadi syaitan. Karena itu istilah syaitan itu bukan hanya kepada bangsa jin, tapi juga bangsa manusia. Yang disebut di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Juga disebut di dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, ya, atau An-Nahl. Surah Al-An'am. Nah, dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan
musuh-musuh para anbiya itu setan-setan dari jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang dimana mereka saling berbisik, saling menyebarkan informasi di sebagian mereka. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli, ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, ya, tampak indah. Zuhrufal qawli, tapi apa? Ghurura, yang menipu. Ya, maka selanjutnya syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia yang dikader oleh iblis ini terus berkelana menyesatkan manusia, dan iblis pun akhirnya menjadi pemimpin, ya, sebagaimana kehendaknya, ya, tapi bukan dalam kemuliaan tetapi dalam kesesatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu riwayat yang disebut di masa Rasulullah SAW ada seorang dukun, ya, di masa Rasulullah ada seorang dukun yang biasa memiliki keajaiban-keajaiban, ya, memiliki sihir-sihir yang kuat. Dia itu dikatakan Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad namanya. Ibnu Sayyad ini, para sahabat itu ketika Rasulullah menceritakan Dajjal, mereka itu bilang Ibnu Sayyad ini mirip sekali dengan sifat-sifat Dajjal yang disebut oleh Rasulullah. Ada di Ibnu Sayyad ini. Dan dia sangat terkenal. Lalu pernah Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad ini. Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, "Ma tara?" Apa yang kau lihat, wahai Ibnu Sayyad? Jadi Ibnu Sayyad ini dikatakan bisa melihat, menerawang alam-alam gaib. Lalu Rasulullah pernah menguji dia. Jadi para anbiya juga dibukakan pintu-pintu gaib. Para anbiya bisa melihat, diperlihatkan surga, neraka, dan beberapa perkara-perkara alam gaib. Ibnu Sayyad juga bisa melihat itu, ya. Sehingga muncul kebimbangan, mana nih? Ini juga bisa melihat gaib, ini juga bisa melihat gaib. Lalu Rasulullah ingin menunjukkan apa sebenarnya yang dilihat Ibnu Sayyad ini, yang dilihat oleh para dukun itu, ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma tara?" Apa yang kau lihat, wahai Ibnu Sayyad? Lalu Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara arsyan alal ma." Aku melihat aras di atas air. Jadi dia mengatakan, aku melihat aras. Dan Allah merupakan Rabbul Arsyil Azim. Allah adalah Rabb yang menguasai aras yang sangat besar. Lalu Ibnu Sayyad mengatakan, aku melihat aras. Aras itu seperti singgasana, ya, alal ma, di atas air. Sampai di sini orang akan mengira itu adalah arasnya Allah. Ya, karena arasnya Allah itu juga di atas air. Ya. Jadi disebut kita ini langit kita yang 7, lalu di atas langit yang 7 ini ada kalau tidak salah, saya lupa ya, surga neraka. Di atas surga neraka ada surga, ya, neraka tidak. Neraka di bawah. Surga di atas langit yang 7 surga. Lalu di atas surga itu ada aras, ada arasnya Allah. Lalu di atas aras itu ada ma, air. Lalu di atas air itulah ada aras. Jadi arasnya Allah juga di atas air. Lalu syaitan mengelabui manusia. Syaitan juga membuat aras. Dan arasnya itu diletakkan di atas air juga. Lalu Nabi SAW bertanya, di mana arasnya yang kau lihat itu? Lalu Ibnu Sayyad mengatakan, alal bahri, di atas lautan, di atas samudera. Itu air yang dimaksud adalah samudera yang ada di dunia. Kita nggak tahu samuderanya di mana, ya. Yang jelas iblis punya singgasana di atas samudera. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, apa yang kau lihat di sekitarnya? Maka Ibnu Sayyad ini mengatakan, aku melihat ular-ular, ya, yang berada di sekitar singgasana tersebut.
Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Akhsha falan ta'du qadruka." Saya khawatir inilah yang menyebabkan engkau rusak kemampuannya. Ya. Jadi sesungguhnya yang kau lihat itu bukan Allah, bukan kemuliaan, justru itu adalah kerusakan, karena itu singgasana iblis. Ya. Singgasana iblis. Ya. Lalu di dalam hadis yang lain, sedikit lagi, Allah katakan arsy iblis fil bahri. Arasnya iblis itu diletakkan di atas lautan. Lalu yub'atsu atau yub'itsu. Iblis mengutus sarayahu, pasukan-pasukannya, yaitu setan-setan dari bangsa jin yang lain, kulla yaumin, setiap hari. Jadi dilepas oleh iblis pasukan-pasukannya ke setiap manusia, kulla yaumin. Yuftinunan nasa, memberikan fitnah di hati manusia, ya, supaya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, digoda. Maka kemudian fa'adhamuhum indahu manzilatan a'dhamuhum fitnatan linnas. Maka setan yang paling hebat di sisi iblis adalah setan yang paling banyak bisa menyesatkan manusia. Itu dikasih reward oleh iblis, dipuji dan diberi kehebatan lagi oleh iblis. Ya. Lalu siapakah yang paling besar fitnahnya itu? Disebut dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwa yang paling besar, ya, dalam hadis Nafi an Jabir, jadi iblis melepaskan setan-setan tadi untuk menggoda manusia, lalu datanglah mereka melapor. Dia mengatakan, maziltu, ya, taraktu fulan, sampai dia akan ngomong begini begitu. Jadi ada yang didatangin iblis, lalu kemudian orang ini ngomong, yang didatang iblis ini berbeda dengan kitabullah. Dia ngomong ngaco, dia ngomong hoax tentang agama, dia begini begitu, ya. Digoda oleh iblis sehingga muncullah ide-ide dan lain-lain sebagainya, sehingga omongannya sudah keluar dari kitabullah. Lalu iblis mengatakan, oke, bagus. Ya, kemudian datang lagi yang lain. La wallahi ma sana'tu syai'an. Ya, iblis mendatangi orang sehingga kemudian orang ini ketika ditinggalkan oleh setan tadi, dia sudah meninggalkan ibadahnya, tidak lagi mau sholat, tidak lagi mau saum dan lain-lain sebagainya. Lalu datang lagi yang lain. Dia bilang, saya telah menggoda satu keluarga, lalu tidaklah aku tinggalkan mereka itu kecuali mereka bercerai, suami istri bercerai. Ya, tidak lagi bersatu, bercerai. Lalu kemudian iblis mengatakan, engkaulah yang paling bagus. Ni'ma anta, engkau yang paling bagus. Setan yang paling top, yaitu yang bisa menceraikan rumah tangga. Sebab kalau rumah tangga sudah kacau, pikiran itu menjadi kacau, ibadah pun ditinggalkan, ya. Perbuatan maksiat pun dilarang, dilanggar, ya. Biasanya orang kalau sudah stres, rumah tangganya kacau, maka dia banyak bermaksiat, banyak melakukan hal-hal yang buruk. Maka itulah yang dikatakan oleh iblis sebagai prestasi yang besar. Nah, inilah dua makhluk yang kita sebut. Jadi banyak juga orang yang menyembah iblis, padahal iblis sesungguhnya jauh lagi dari manusia, ya, jauh dari manusia, ya. Maka itu adalah sebuah kebodohan ketika manusia mengikuti jalan iblis. Nah, sampai di sini penjelasan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan memberikan kita paham tentang posisi kita di dalam kehidupan dunia ini, bahwa kita melanjutkan risalah dari orang pertama sampai orang yang terakhir nantinya. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.